Kita akan belajar apa hari ini? Yang pertama, ada yang ingat tentang kebugaran jasmani? Kemudian, unsur-unsur apa saja yang kita pelajari nanti? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Apa manfaat yang diperoleh dari latihan? Dan bagaimana analisis pengukuran kebugaran jasmani? Kesemuanya ini akan kita pelajari pada hari ini, jadi harap diperhatikan dengan baik-baik ya. Ada yang ingat, apa sih kebugaran jasmani itu? Materi ini telah kita bahas di kelas 10 loh. Mari kita simak. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas kesehariannya tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih punya cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Lalu, apa fungsi kebugaran jasmani untuk kehidupan sehari-hari? Gambar tersebut adalah Dr. Kenneth Cooper. Orang yang melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan olahraga karena ingin mempertahankan kebugaran jasmani, maka secara langsung dia dapat memperoleh manfaatnya. Sebagai contoh, seseorang yang sudah terbiasa berolahraga secara teratur akan memiliki tingkat kebugaran jasmani yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak terbiasa berolahraga. Orang yang sering latihan dengan kebugaran jasmani akan terhindar dari kekurangan fisik. Di antaranya terhindar dari kelemahan, tubuh yang tidak tahan, dan tubuh yang tidak lentur. Hal tersebut diperkuat dengan pengalaman dan penelitian dari Dr. Kenneth Cooper dalam melakukan penyusunan suatu latihan jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Unsur yang pertama adalah kekuatan atau strength. Yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Yang ketiga adalah daya otot atau muscular power. Yang keempat adalah kecepatan atau speed. Yang kelima, daya lentur atau flexibility. Yang keenam adalah kelincahan atau agility. Yang ketujuh adalah koordinasi atau coordination. Nomor 8 ada keseimbangan atau balance. Baik. Unsur kebugaran jasmani yang ke-9 yaitu ketepatan atau accuracy. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah reaksi atau reaction. Konsep-konsep kebugaran jasmani dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesehatan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan unjuk kerja. Kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yang pertama adalah daya tahan jantung dan paru-paru, atau disebut juga dengan daya tahan kardiovaskuler. Yang kedua adalah komposisi tubuh. Yang ketiga adalah kekuatan dan daya tahan otot. Dan yang keempat adalah kelenturan sendi dan otot. Kesemuanya ini, jika digabungkan menjadi satu, maka kebugaran jasmani seseorang menjadi lebih baik. Dengan kebugaran jasmani yang baik, akan sangat membantu untuk mengurangi resiko penyakit degeneratif dan keadaan yang berkaitan dengan jasmani, seperti mengurangi resiko jantung koroner, mengurangi resiko obesitas, serta kelelahan otot dan persendian. Selanjutnya, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan unjuk kerja atau performance. Performance seseorang
dapat dilihat dari keempat unsur-unsur kebugaran jasmani ini. Jika seseorang memiliki ketangkasan, ketahanan otot, kecepatan, dan juga tenaga otot yang bagus, maka dia akan menunjukkan performance yang lebih baik. Dan ini pastinya harus dilatih dengan teratur dan dilatih dengan maksimal. Ingat, jangan melakukan latihan overuse, overtraining, dan overtime. Lakukan sesuai dengan porsinya. Selanjutnya adalah latihan kondisi fisik atau physical conditioning. Latihan kondisi fisik atau physical conditioning sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani, yang biasa disebut dengan istilah physical fitness. Hubungan derajat kebugaran jasmani dan tingkat produktivitas seseorang berbanding lurus. Jika tingkat kebugaran jasmaninya semakin tinggi, maka kemampuan kerja fisiknya juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Yang perlu diperhatikan adalah latihan yang dilakukan secara teratur, berulang-ulang, dan meningkat beban latihannya, sehingga dapat menyebabkan seseorang menjadi terampil, kuat, dan efisien di dalam bergerak. Yang pertama yang berpengaruh pastinya adalah usia. Daya tahan kardiovaskuler dimulai sejak usia anak-anak sampai dengan usia 20 tahun, kemudian meningkat dan mencapai maksimal pada usia 20 sampai 30 tahun. Jika sudah 30 tahun dan menginjak kepala 5 atau 6, maka daya tahan kardiovaskulernya akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Jadi ingat, anak-anak, selagi anak-anak masih berusia remaja, maka rutinlah berolahraga, agar nanti kebugaran jasmaninya semakin baik. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Kebugaran jasmani pada pria dan wanita akan berbeda, karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Tapi setelah masa pubertas ada perbedaan, karena wanita punya jaringan lemak yang lebih banyak dan kadar hemoglobin yang lebih rendah daripada pria. Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan ototnya. Perbedaan kekuatan otot pria dan wanita disebabkan karena adanya perbedaan ukuran atau proporsi di dalam tubuh. Nilai perbedaannya tidak sama pada semua kelompok otot. Namun umumnya, perbedaan kekuatan mutlak antara pria dan wanita terlihat jelas pada otot-otot bagian atas. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kebugaran jasmani yaitu keturunan atau genetik. Faktor keturunan ini berpengaruh terhadap kapasitas jantung, perut, postur tubuh, sel darah, obesitas, dan serat atas. Sifat genetik yang ada dalam diri seseorang akan berpengaruh terhadap kemampuan tubuh seperti speed, kelentukan, keseimbangan tubuh, dan lain sebagainya. Selain itu, sifat genetik juga berpengaruh terhadap fungsi pergerakan anggota tubuh dan juga kontraksi ototnya. Kemudian faktor makanan. Kualitas makanan dan gizi yang seimbang sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik seseorang. Maka sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak yang sesuai dengan standar sudah ditetapkan oleh para ahli gizi. Dengan gizi yang seimbang, maka akan ada harapan jika tubuh terpenuhi dalam faktor gizi. Pengolahan bahan makanan juga berpengaruh terhadap makanan yang dikonsumsi.
Ternyata tidur dan istirahat juga berpengaruh loh terhadap kebugaran jasmani kita. Orang yang kurang beristirahat pasti produktivitasnya akan menurun. Orang itu menjadi letih, lemah, dan juga lesu. Berkebalikan dengan orang yang istirahatnya cukup, pasti akan memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik. Kemudian, faktor selanjutnya adalah olahraga. Nah, apa jenis olahraga yang kalian sukai? Apakah ada di antara ketiganya? Oke. Apapun jenis latihannya, latihan fisik itu adalah kegiatan yang menurut cara dan aturan tertentu punya sasaran untuk meningkatkan efisiensi tubuh dan sebagai hasil akhir yaitu peningkatan kesegaran jasmani. Dengan olahraga yang cukup, maka organ-organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Berikut manfaat kebugaran jasmani yang kita dapatkan. Yang pertama adalah mencegah obesitas atau kegemukan. Yang kedua, mencegah penyakit kronis seperti jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain. Yang ketiga, memperbaiki kualitas tidur sehingga meningkatkan energi kita. Dan selanjutnya, memperbaiki dan meningkatkan mood. Lalu, bagaimana analisis pengukuran kebugaran jasmani? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah persiapan yang bisa dilakukan 2 jam sebelum latihan harus sudah makan. Kemudian tidur yang cukup, mengenakan pakaian olahraga yang menyerap keringat, dan bisa melakukan kegiatan dengan leluasa, serta yang paling penting adalah menutup aurat. Selanjutnya, melakukan pelaksanaan latihan. Utamanya, kita harus melakukan pemanasan untuk menyiapkan otot-otot tubuh kita agar nanti dapat maksimal dalam berolahraga dan juga untuk menghindari cedera. Kemudian, dilakukan latihan dengan prinsip FITT yang meliputi frekuensi, intensitas, tempo, dan tipe latihan. Setelah selesai melakukan latihan tersebut, maka lakukan kegiatan pendinginan. Pendinginan dilakukan untuk merelaksasi dan mengembalikan otot ke kondisi semula. Tentu saja, latihan tersebut akan lebih baik jika diimbangi dengan pola hidup sehat seperti asupan gizi yang seimbang, pola aktivitas dan istirahat yang teratur, serta lingkungan yang sehat. Berikut adalah rangkaian tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI untuk usia 16-19 tahun. Berikut adalah 5 rangkaian tes TKJI untuk putra. Lari 60 meter, pull up 60 detik, sit up 60 detik, vertical jump, dan lari 1200 meter. Untuk putri, hampir sama. Yang pertama ada lari 60 meter. Yang kedua, tahan pull up selama 60 detik. Ini yang agak membedakan sedikit dengan yang putra. Kalau yang putra itu pull up-nya diangkat, badannya secara berulang-ulang. Kalau untuk putri, hanya cukup dengan ditahan. Lalu, sit up selama 60 detik, vertical jump, dan lari 1000 meter. Karena tes TKJI ini adalah butir tes yang dilaksanakan secara berurutan dan terus-menerus, maka harus memperhatikan kecepatan perpindahan butir tes dari satu tes ke tes berikutnya. Umumnya adalah 3 menit. Perlu dipahami bahwa butir tes dalam TKJI bersifat baku dan tidak boleh dibolak-balik dengan urutan pelaksanaan tes seperti di atas. Kenapa kita harus mengetes kebugaran jasmani kita? Yang pasti, tes kesegaran jasmani Indonesia sangat berguna untuk mengukur dan menentukan tingkat kesegaran jasmani remaja sesuai dengan kelompok usia masing-masing. Dengan mengetahui kesegaran jasmani sesuai usianya, maka dirinya
lembaga pendidikan, ataupun orang tua bisa mengukur dan melakukan tindakan lanjutan supaya si anak akan lebih bugar, lebih sehat, jasmani dan rohani. Berikut adalah alat dan fasilitas TKJ ini. Berikut adalah tabel nilai TKJI untuk putri usia 16-19 tahun. Nilai yang paling baik adalah nilai yang paling atas, dan yang paling kurang adalah paling bawah. Sama dengan tabel putri tadi, ini adalah tabel putra. Yang paling tinggi nilainya adalah yang paling atas, dan yang paling kurang adalah nilai yang paling bawah. Jika setiap tabel di atas tadi sudah diberikan atau diganti dengan nilai, maka berikut adalah klasifikasi hasilnya.